Halo sahabat berbagi, kembali bersama saya Dr. Boy Abidin. Sudah lama ya di channel YouTube saya tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat berbagi semua di kolom komen saya. Ada beberapa sih yang saya sempat jawab, saya ketik, tapi sekarang saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat berbagi. Dan untuk pertanyaan pertama ini saya akan bacakan ya pertanyaannya. Oke, yes. Jadi ini pertanyaan dari Nur Zakiki ya. Terima kasih pertanyaan mengenai KB implan. Jadi KB implan itu adalah suatu metode kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam atau di bawah kulit ya. Jadi subkutis letaknya itu ada semacam tabung plastik, kemudian di dalamnya ini ada hormonnya. Nah, hormonnya adalah hormon progestin. Jadi hormon progesteron yang dimasukkan, kemudian nanti dia akan diserap secara perlahan ya melalui pembuluh darah, kemudian masuk ke sirkulasi darah dan dia akan mempengaruhi 3 hal. Yang pertama adalah dia akan mempengaruhi terjadinya ovulasi. Jadi tidak ada ovulasi, tidak ada sel telur yang siap untuk dibuahi. Kemudian dia akan mempengaruhi penebalan pada dinding rahim ya. Jadi tidak terjadi penebalan endometrium. Jadi pasien-pasien dengan KB implan memang dia tidak akan mendapatkan menstruasi ya. Paling hanya ada bercak-bercak saja. Nah, itu tadi ada penebalan atau tidak terjadi penebalan pada dinding endometriumnya. Dan yang kemudian, yang ketiga, dia akan menyebabkan lendir vagina menjadi lebih kental, lebih pekat. Sehingga kalau ada hubungan intim, ada sperma yang masuk, sperma ini akan dihalangi oleh lendir serviks tadi yang mengental tadi. Ya, jadi 3 cara kerja daripada KB implan. Jadi kalau pertanyaan tadi Nur menanyakan dia menggunakan KB implan kemudian tidak mendapatkan menstruasi, itu memang salah satu cara kerja dari KB implan. Jadi nggak masalah. Nanti begitu selesai efek KB implannya, jadi biasanya masa pakainya kurang lebih 3 tahun, dilepas, mensnya akan kembali normal. Ya, karena tadi efek hormon progestinnya sudah tidak ada. Memang untuk kembalinya ke mens yang normal setelah pelepasan KB implan ini perlu waktu, tidak langsung ya. Karena apa? Karena dia memang kan disimpan di bawah kulit, di lemak ya. Ini perlu waktu untuk hilang kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan setelah dilepasnya KB implan tersebut. Ya, jadi nggak usah khawatir, jadi nggak usah takut nih, katanya kalau menggunakan KB implan kemudian tidak mens, nanti rahimnya menjadi kering. Bukan, jadi bukan kering, memang tidak terjadi penebalan endometrium, tidak terjadi ovulasi. Ini adalah salah satu kerja atau cara kerja dari KB implan tersebut untuk mencegah terjadinya kehamilan. Mudah-mudahan terjawab ya, Nur Zakiki ya. Oke, pertanyaan berikutnya saya akan bacakan. Oke, baik. Ini pertanyaan menarik dari Desti ya. Jadi Desti menanyakan mengenai ketidakteraturan pola haidnya dengan kenaikan berat badan. Ya, memang ini kalau haid tidak teratur itu biasanya kita akan melihat sampai 3 siklus atau 3 bulan berturut-turut. Jadi kalau tadi di bulan 10, kemudian bulan 11 tidak mens, kita coba lihat di bulan 12 sampai di bulan 1 atau di Januari. Jadi kita lihat dalam 2 sampai 3 bulan setelah adanya perubahan daripada pola haid tersebut. Kalau sampai lebih dari 3 bulan masih belum teratur juga haidnya, mestinya kita cari ya kenapa masalahnya. Pertama, kalau tidak haid, ada kemungkinan terjadi kehamilan. Pastikan dulu tidak terjadi kehamilan. Kemudian berikutnya, kalau dia tidak haid, ya kemudian kita lihat adakah faktor hormonal di situ yang berpengaruh. Ya, salah satunya bisa saja karena kenaikan berat badan tadi. Ya, jadi ada beberapa penyakit atau beberapa kondisi di mana lemak tubuh yang berlebihan, terutama lemak di sekitar perut, lemak visceral, ini akan membuat ketidakseimbangan hormonal. Ya, mungkin yang lebih dikenal dengan penyakit PCOS ya. Saya sudah pernah bahas juga mengenai PCOS ini di konten-konten saya sebelumnya. Silakan kalau sahabat berbagi mau tahu bisa dicek di konten Dr. Boy Abidin sebelumnya. Ya, jadi penambahan berat badannya bisa saja Mbak Desti ya. Jadi tunggu aja 1-2 bulan kemudian sambil usahakan berat badannya kembali ke berat badan awal. Semoga ini menjawab dan bisa kembali mens normal. Pertanyaan berikutnya. Baik, ini Tarita bertanya mengenai menggunakan KB IUD ya, jadi dengan aktivitas yang dilakukan. Jadi ada beberapa mitos nih. Ini menarik nih mengenai mitos penggunaan KB IUD, karena kalau menggunakan KB IUD ini nggak boleh melakukan aktivitas yang berat-berat, tidak boleh lompat-lompat, tidak boleh angkat-angkat barang berat karena nanti IUD-nya akan bergeser. Jadi sebenarnya itu hanya mitos, jadi nggak ada masalah menggunakan KB IUD, terutama yang huruf T ya. Yang huruf T ini kan bentuknya seperti jangkar, jadi begitu dia masuk ke dalam rongga rahim, ukuran daripada IUD tadi dengan ukuran rahim wanita, rongga rahim wanita itu sudah disesuaikan. Sehingga begitu dia masuk, dia akan diam di tempatnya, dia akan terpegang.
selama dengan catatan pada saat pemasangannya dia benar posisinya. Ya, jadi ini waktu dipasang, setelah dipasang biasanya kita akan kontrol nih. Waktu dipasang kita lihat dengan ultrasonografi apakah posisinya baik atau benar, tepat atau tidak. Kemudian biasanya kita lihat 1 bulan kemudian, biasanya kita lihat pada saat dia sudah mendapat menstruasi. Kita lihat bergeser nggak posisi IUD-nya. Kenapa? Pada saat setelah menstruasi kita cek lagi, karena dengan adanya darah menstruasi yang keluar, itu bisa saja IUD itu bergeser. Bisa bergeser miring atau dia bisa merosot ke arah bawah atau meluncur atau mengarah ke jalan lahir atau ke luar dari rahim. Jadi kita pastikan kalau posisinya sudah pasti, sudah tepat, boleh aktivitas apapun, mau angkat berat, mau lompat-lompat, mau jungkir balik, mau zumba, mau apapun, is okay, silahkan ya. Tapi sekali lagi tetap harus perlu kontrol, paling tidak setahun sekali ya, karena IUD kan bisa 5 tahun ya, jadi tiap tahun sekalian kontrol, lihat posisi IUD-nya, sekalian juga dilakukan pemeriksaan pap smear ya. Jadi ini suatu pemeriksaan yang lengkap, sekali jalan kita bisa lihat risiko atau kemungkinan adanya perubahan sel mengarah ke kanker serviks dan juga kita bisa melihat posisi IUD-nya. Nah, kalau sahabat berbagi yang menggunakan KB IUD mau hamil, boleh langsung dilepas kapan saja IUD-nya. Ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat berbagi. Ya, di episode kali ini 3 pertanyaan sudah saya jawab. Nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan sahabat berbagi lainnya. Jadi sekali lagi jangan bosan-bosan ya sahabat berbagi untuk mengetik pertanyaan di kolom komen. Kalau suka silakan like, kalau mau dibagikan silakan di-share. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, ya ayo segera subscribe. Saya Dr. Baya Bidin, senang bisa berbagi.